Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dengan NIM 21107011083 kelas C, jurusan D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN Veteran Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sistem pernafasan serta mekanisme sistem pernafasan. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan next ke video berikutnya. Sistem respirasi atau sistem pernafasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan yang normal apabila ia bisa bernafas banyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Fungsi dari sistem respirasi yaitu yang pertama menghirup dan mengembuskan nafas atau udara, yang kedua pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, yang ketiga menciptakan suara, yang keempat yaitu mencium bau. Selanjutnya kita akan membahas organ dan bagian sistem respirasi pada manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan tampilan jernih yang berfungsi sebagai penyaring dan pengatur kelembapan. Yang kedua ada saluran pernapasan. Saluran pernapasan dibagi, yang pertama ada faring. Faring atau tenggorokan merupakan perempatan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglotis atau anak tekak, berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Fungsi utama dari tenggorokan yaitu menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara itu sendiri. Yang kedua ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorok atau trakea yang disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang membentuk pita suara sehingga timbul. Yang ketiga ada trakea. Trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia terletak di leher bagian depan kerongkongan. Yang keempat ada bronkus. Bronkus yaitu percabangan trakea yang menuju paru-paru ke kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan dengan bronkus yang kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Yang kelima ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkiolus kiri membuka 2, sedangkan kanan membuka 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Yang keenam ada alveolus. Alveolus atau saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan dengan darah. Alveolus bekerja sebagai permukaan respirasi. Luas total mencapai 100 meter kubik atau 50 kali luas permukaan tubuh kita. Cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Selanjutnya, bagian organ respirasi pada tubuh manusia yang ketiga yaitu ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang menampung kurang lebih 300 juta buah. Sebagian luar paru-paru dibungkus oleh membran pleura untuk melindungi paru-paru dari ketika bernafas, berlapis 2 dan berisi cairan. Mekanisme sistem pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada. Pernapasan dada berlangsung dalam 2 tahap, yaitu yang pertama ada inspirasi atau penghirupan. Proses inspirasi terjadi apabila otot antara tulang rusuk keluar berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer. Serangkaian proses itu membuat udara masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu ekspirasi atau pengembusan. Proses ekspirasi terjadi ketika otot antara tulang rusuk keluar berelaksasi. Tulang rusuk tertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Proses ini memicu keluarnya udara dari sistem pernafasan manusia.
Yang kedua, ada pernapasan perut. Umumnya terjadi saat tidur. Pernapasan perut pun terjadi dalam 2 tahap, seperti dalam proses pernapasan dada. Pertama, yaitu tahap inspirasi yang terjadi apabila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar. Kemudian sehingga tekanan udara yang mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang. Proses ini lantas mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer sehingga udara tersebut masuk. Yang kedua, ada tahap ekspirasi yang diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, lalu menyebabkan diafragma terangkat serta melengkung menekan rongga dada tersebut sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat. Akibatnya udara dalam paru-paru itu keluar. Pernapasan dada, otot di antara tulang rusuk akan mengembang atau berkontraksi saat akan menghirup udara atau berinspirasi dan mengembis kembali ketika berelaksasi setelah mengembiskan udara. Ini adalah contoh dari pernapasan dada. Seperti itu contohnya. Pernapasan perut, otot diafragma akan berkontraksi saat proses inspirasi dan merelaksasi saat mengeluarkan udara. Ini adalah contoh dari pernapasan perut. Ya, seperti itu contohnya. Cukup sekian video pembahasan sistem respirasi dari saya. Jika ada kesalahan tutur kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.